Halo masyarakat Kabupaten Temanggung, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu rangkaian agenda KPU Kabupaten Temanggung dalam tahapan pemilu, yakni pleno rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Temanggung untuk pemilu serentak 2024. Sebagai rangkaian tahapan dari Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 yang telah terlaksana pada 14 Februari 2024 lalu, KPU Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sukses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada Rabu 28 Februari hingga Kamis 29 Februari 2024 dini hari. Bertempat di Geraha Bumi Pala Kabupaten Temanggung, penghitungan suara pemilu di tingkat daerah ini dapat menyelesaikan proses rekapitulasi sesuai dengan target, yakni terlaksana dalam 2 hari dan tanpa ekses. Baik, hari ini 28 Februari 2024 seperti jadwal tahapan yang sudah tertera dalam PKPU bahwa kita melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Temanggung. Di mana kita tahu pada tahap pertama dilakukan penghitungan suara oleh teman-teman KPPS di tingkat TPS, kemudian dilanjutkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan oleh teman-teman PPK, yang kemudian saat ini tindak lanjutnya adalah rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Yang ini nanti juga masih akan berlanjut dengan rekapitulasi suara di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, hari ini kami menghadirkan berbagai elemen, di antaranya adalah teman-teman ketua dan seluruh anggota PPK se-Kabupaten Temanggung dari 20 kecamatan yang ada, yang mereka membawa masing-masingnya tanggung jawab terhadap rekapitulasi yang sudah mereka kerjakan kemarin. Kemudian kita juga hadirkan para saksi yang ini baik dari partai politik, dari tim ses paslon presiden, juga calon anggota DPD, dan tentu saja ada Bawaslu di situ. Yang hari ini kita lakukan adalah sinkronisasi atau matching antara data yang tertera di hasil kecamatan yang kemudian kita adakan pencocokan, pencermatan dengan data yang sudah masuk di aplikasi Sirekap. Kita bersyukur sekali di pemilu tahun ini kita terfasilitasi dengan adanya aplikasi Sirekap ini yang harapan kita memudahkan pekerjaan kita semuanya. Nah, dengan adanya aplikasi ini, tapi kita juga perlu tetap adakan pengecekan, pencermatan, apakah kemudian data di Sirekap dan di hasil kecamatan ini sesuai. Yang ini juga akan tertuang di hasil kabupaten. Memasuki acara, Rabu pagi, tepat pada pukul 10, PJ Bupati Temanggung, Hari Agung Prabowo, beserta jajaran Forkompinda Kabupaten Temanggung, didampingi ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Temanggung, tiba di gedung acara, yakni Geraha Bumi Pala Temanggung. Adapun pihak yang turut hadir diantaranya Bawaslu Kabupaten Temanggung, PPK se-Kabupaten Temanggung, serta saksi dari partai politik, DPD, caleg maupun paslon presiden. Kegiatan diawali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.
Hadirin disilakan duduk kembali. Marilah bersama kita tundukkan kepala seraya memohon kelancaran dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa menurut agama masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua KPU Kabupaten Temanggung kepada Bapak Henry Sofyan Rois, kami silakan. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan berdoa bersama untuk kelancaran acara, dilanjutkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois, dan PJ Bupati Kabupaten Temanggung, Hari Agung Prabowo. Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini, khususnya kepada Bapak Bupati dan jajaran Forkompimda. Ini suatu kehormatan bagi kami Bapak sekalian dan suatu kebanggaan serta kami merasakan sebagai bentuk dukungan ya, dari jajaran Forkompimda untuk melaksanakan pemilu dengan baik, melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan baik di Kabupaten Temanggung. Dan perlu saya laporkan Bapak-Ibu sekalian, kita telah melaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya, rekapitulasi perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan berlangsung dengan lancar. Tepuk tangan untuk PPK semua. Namun demikian tentu selama berlangsungnya pemungutan suara maupun rekap di kecamatan itu ada problematika, ada dinamika, bahkan ada romantika juga Bapak sekalian. Ada KPPS, ketua KPPS yang mencari anggotanya karena anggotanya menghilang. Ternyata anggotanya pacarnya sendiri, Pak. Kemudian ada juga kemarin Pak Bupati juga kita besok yang sakit itu, ada yang mau pelantikan atau mau bertugas sebagai KPPS, ternyata rahangnya menguap tidak dapat ditutup lagi. Karena saking tanggung jawabnya dia pergi ke rumah sakit dengan rahang terbuka. Di rumah sakit mau dioperasi, takut operasi rahangnya tertutup lagi, bisa sembuh lagi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan selain KPPS atau PPS, PPK jajaran kami di bawah ini mencurahkan tenaga, pikiran, juga waktunya untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan rekapitulasi suara. Kami juga berupaya keras untuk menjaga integritas kami, Bapak sekalian. Jadi kami selalu menekankan kepada jajaran kami agar jangan sekali-kali menodai integritas kita. Ya. Jangan sekali-kali terpengaruh oleh intervensi pihak luar yang berupaya untuk menodai kemurnian pelaksanaan pemilu ini. Ya. Kami mengetahui dengan pasti bahwa persaingan dalam rivalitas pencalekan, rivalitas pemungutan suara, rivalitas pemilu ini sangat tinggi. Tapi kami berupaya agar dari jajaran kami untuk tetap menjaga integritas. Dan insya Allah sampai dengan saat ini integritas itu tetap terjaga. Ya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Henry Sofyan Rois mengatakan salah satu wujud kebanggaan penyelenggara pemilu adalah menjaga integritas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan penjabat Bupati Temanggung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Agung Prabowo MM, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua KPU beserta seluruh komisioner. Yang saya hormati, saya banggakan Forkominda hadir secara pribadi Pak Kapolres Temanggung, Pak Komandan Kodim 0706, Ibu Kejaksaan Negeri Temanggung, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, dalam hal ini diwakili Bapak Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung, seluruh Ketua Bawaslu yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu PPK Kabupaten Temanggung serta Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Temanggung dalam pemilu tahun 2024. Perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Temanggung itu kurang lebih sekitar 616.057 pemilih. Yang Bapak Ibu ketahui bersama terdiri dari 2.518 TPS. Cukup besar, cukup melelahkan tadi disampaikan Bapak Ketua KPU, sebelum bertanding sudah ada yang meninggal, ada yang kecelakaan juga. Ini hal yang sangat melelahkan untuk tahapan-tahapan pemilihan umum ini. Namun semuanya bersinergi bersama, berkolaborasi bersama, bersatu padu bersama dalam rangka mensukseskan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif ini. Saya yakin pada perhitungan hari ini semua lancar, semua aman, semua tentram, semua sehat. Ya, yang penting kan sehat ini, jangan sampai ada sakit lagi gitu ya. Semua sehat gitu sampai perhitungan selesai dan tanpa ekses semuanya. Oleh karena itu, hari ini adalah tahapan pemilihan yang terakhir untuk penghitungan suara di Kabupaten Temanggung. Saya yakin dan percaya bahwa ini bisa diselesaikan semuanya dan sukses tanpa ekses, dan mudah-mudahan hal-hal yang bersifat riak-riak kecil atau kerikil-kerikil bisa diselesaikan juga di tingkat kabupaten ini. Sekian, terima kasih sekali lagi, matur nuwun sanget dan sukses semuanya, dan jaga kesehatan betul. Ini tahapan terakhir untuk teman-teman semuanya ya, jangan sampai titik lelah terakhir menjadi capek semuanya. Oleh karena itu sekali lagi jaga kesehatan betul, minum vitamin betul gitu, minta Pak Kepala KPU, Pak minum vitamin Pak gitu. Sehingga betul-betul prima Bapak Ibu semua yang ada di sini dan bisa menyelesaikan ini dengan sukses tanpa ekses. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa beliau menyampaikan apresiasi untuk penyelenggara atas kerja keras untuk tugas negara demi terciptanya demokrasi yang baik di Kabupaten Temanggung. Memasuki acara inti, acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis santunan BPJS Kesehatan kepada badan ad hoc yang meninggal dunia. Untuk itu kepada ahli waris, anggota PPS dan KPPS kami silahkan untuk menempatkan diri. Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan badan ad hoc yang meninggal dunia. KPU sendiri memantau kondisi para penyelenggara dan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat membantu mengcover biaya pengobatan anggota yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia. Rekapitulasi tingkat kabupaten merupakan tahapan terakhir pada proses penghitungan suara tingkat Kabupaten Temanggung. PJ Bupati Kabupaten Temanggung, Hari Agung Prabowo, mengatakan bahwasannya ia berharap anggota legislatif yang terpilih dapat bersinergi dengan eksekutif untuk membangun Temanggung menjadi lebih baik lagi. Ya, kami berupaya untuk Kabupaten Temanggung ini partisipasi pemilih di dalam pemilu bisa meningkat. Kalau kemarin kita bisa mencapai 87,5% untuk partisipasi, untuk pemilu 2024 ini
kita berharap partisipasi pemilih bisa meningkat menjadi kurang lebih 99%. Selain dalam hal kuantitas, kita juga berharap pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Temanggung ini juga berpartisipasi terkait dengan kualitasnya. Artinya mereka ini memilih calon-calonnya, memilih caleg, memilih calon presiden, DPD itu bukan hanya semata-mata emosional, bukan hanya money politik atau hal-hal yang lain, tapi mereka bisa menjadi pemilih cerdas, memilih berdasarkan visi misi program, terutama juga dari calon-calon yang dipilih tersebut. Di 5 tahun lalu angka partisipasi masyarakat di pemilu kita kurang lebih ada di 85,75% dan itu kita sudah bisa bertengger di posisi 3 se-Jawa Tengah. Kita menargetkan tahun ini kita bisa meraih minimal 90% dan harapannya juga kita bisa meraih peringkat yang lebih baik lagi di Jawa Tengah. Saya rasa alhamdulillah ini cukup bagus ya, bahwa di Karesidenan Kedu ini kita tahu bahwa hanya di Kabupaten Temanggung yang tidak ada PSU kan. Misalkan di Magelang itu ada 4, kemudian di Kebumen ada, di Purworejo ada, di Wonosobo ada gitu kan. Nah, di Temanggung ini kita nggak ada PSU, tidak ada pemungutan suara ulang. Itu menandakan bahwa proses pemilihan itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Menurut Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Rendatin, Ragil Chandra Saputra, sebanyak 2.518 TPS di Kabupaten Temanggung telah berhasil melewati tahapan tungsura di mana data dari masing-masing TPS secara berjenjang telah diakumulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Setelah penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten atau kota, selanjutnya penghitungan akan dibawa ke jenjang berikutnya, yakni tingkat provinsi yang dijadwalkan hingga 10 Maret 2024. Kalau yang pertama, kalau untuk proses rekapitulasi itu pertama di teman-teman KPPS, khususnya di tiap TPS, lalu rekapitulasi berjenjang naik di teman-teman kecamatan, yang terakhir kemarin di hari Sabtu di bulan ini kayak gitu, teman-teman di 20 kecamatan udah menyelesaikan rekapitulasinya, dan saat ini di tanggal 28 Februari 2024 ini berjenjang lagi naik ke rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Rekapitulasi ini memang dijadwalkan 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28, sehingga persiapan-persiapan yang di dalam ruangan itu sebenarnya sudah kita sampaikan di PPK, karena ini adalah pembacaan rekapitulasi di tingkat PPK. Form D hasil, yaitu di tingkat PPK kita baca sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai berarti sudah bisa dipastikan, diputuskan jumlah surat perolehan suara di Kabupaten Temanggung. Adapun pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2024 dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois. Hadirin yang berbahagia, berikut ini terlebih dahulu akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan rapat pleno yang akan dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Temanggung. Divisi teknis penyelenggaraan. Kepada Bapak Sugiarto kami persilahkan. Tata tertib rapat pleno. 1. Peserta hadir sesuai waktu yang telah ditentukan mulai pukul 9 sampai dengan selesai di Geraha Bumipala Kabupaten Temanggung. 2. Peserta rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut. A. KPU Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung, saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten Temanggung, PPK, Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung, dan dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat, dan atau instansi terkait, serta dapat diliput oleh pewarta. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Ketua dan anggota KPU meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir D hasil kecamatan PPWP, model D hasil kecamatan DPR, model D hasil kecamatan DPD, model D hasil kecamatan DPRD provinsi,
model di hasil kecamatan DPRD Kabupaten. Dalam rangkaian pleno rekapitulasi ini dilakukan pembacaan tata tertib pelaksanaan rapat pleno yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Temanggung, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Sugiyarto, dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung pada Rabu 28 Februari 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan laporan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung dan daftar hadir anggota KPU Kabupaten Temanggung, seluruh anggota KPU Kabupaten Temanggung sebanyak 5 orang telah menandatangani daftar hadir tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 68 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Maka rapat pleno hari ini telah memenuhi quorum dan sah untuk dilaksanakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung hari ini, Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dengan acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Temanggung dalam pemilihan umum tahun 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menyampaikan hal-hal yang melandasi dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan rapat pleno terbuka hari ini. Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya akan kami sampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Diawali dengan pembukaan kotak suara oleh PPK masing-masing kecamatan dan disaksikan oleh KPU dan Bawaslu serta saksi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum tahun 2024. Pembacaan hasil rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Kecamatan Wonoboyo sampai dengan Kecamatan Bansari. Sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung akan secara bergantian untuk memaparkan dan mencocokkan hasil rekapitulasi. Oke, Bapak Ibu, kita mulai pembacaan berita acara. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 untuk Kecamatan Wonoboyo. Data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1 2.990. Pasangan calon nomor 2 9.343. Pasangan calon nomor 3 6.096. Pembacaan untuk rekapitulasi perolehan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah selesai untuk Kecamatan Wonoboyo. Selanjutnya akan dibacakan untuk berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk surat suara pemilu DPR RI oleh Pak Yusuf. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. 1. Partai Kebangkitan Bangsa
529. Caleg nomor 1 Abdullah 1.677. 2671, caleg 364, caleg 4159, caleg 525, caleg 628, caleg 7633, caleg 813, jumlah 3.799. Partai Gerakan Indonesia Raya 454, caleg 1 1.276, caleg 291, caleg 339, caleg 435, caleg 544, caleg 617, caleg 715, caleg 812. Jumlah semua surat suara sah partai politik dan calon 1.983. 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung sebagai peserta pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Antara lain, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Telogomulyo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Selopampa, Kecamatan Peringsurat, Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirjo, Kecamatan Keranggan, Kecamatan Kelidung, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Bejen, dan juga Kecamatan Bansari. Bisa dilanjut tetap seperti ini ya. Kita membacakan semua termasuk kejadian khusus. Terima kasih. Saya dari saksi paslon 01. Menurut kami kejadian khusus nggak usah dibacakan karena nggak ada tindak lanjutnya toh. Terima kasih. Ada lagi, kita tampung dulu dari sini tadi. Izin menyampaikan Pak Ketua KPU, kami dari saksi Partai Golkar ingin menyampaikan untuk pembacaannya tadi ada yang terlalu cepat. Jadi di pembacaan misalnya Partai A nomor 1 dapatnya 1.1. Jadi ada dikhawatirkan karena tadi slide-nya itu gak jelas, nanti dikhawatirkan kedouble. Untuk pembacaan terutama di angka nomor 1. Misalnya pasal nomor urut 1 dapat 1 langsung cepat, tidak ada jedanya itu dikhawatirkan bisa salah ketik. Yang kedua, untuk pembacaan urutannya mohon untuk jangan diacak. Kami presiden, DPD, terus DPR. Nah, yang tadi barusan di Kecamatan Wonoboyo itu presiden, DPR RI, baru DPD, baru kembali DPR provinsi kabupaten. Kalau bisa DPR itu runtut, jadi bukanya juga enak kami. Ini permintaan kami seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Ya, untuk yang ini Mas Widi tadi bisa masukan, bisa kami terima, nanti kita agak pelan-pelan bacanya. Kemudian yang kedua, itu memang ketentuannya seperti itu. Jadi pembacaannya memang dari Presiden, lalu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Ini sesuai dengan tadi tata tertibnya juga sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau yang permintaan kedua kita tidak berani karena tidak sesuai aturan. Oke, yang itu sudah terjawab. Kemudian yang tadi pasangan paslon 2 terkait dengan paslon 1, maaf paslon 1 terkait dengan kejadian khusus, apakah kita kira-kira bisa kita tidak bacakan? Bagaimana Bawaslu? Saksi yang lain? Dari Bawaslu, ketika tadi ada yang menyampaikan untuk tidak membacakan daripada kejadian khusus, ya monggo kalau disepakati seperti apa nanti monggo. Tapi dari Bawaslu, karena di PKPU 5 2024 itu juga mengamanatkan ketika ada kejadian khusus yang di kecamatan belum terselesaikan, maka itu harus diselesaikan di tingkat kabupaten. Maka itu nanti diinventarisir di kecamatan mana kejadian khusus yang belum tertangani, belum diselesaikan di tingkat kecamatan,
Nah nanti kita selesaikan di tingkat kabupaten. Begitu juga nanti jika ada keberatan di tingkat kabupaten yang tidak bisa terselesaikan di sini kan nanti diselesaikan di tingkat provinsi. Begitu kalau dari Bawaslu. Terima kasih. Iya, jadi nanti PPK bisa mengungkapkan kalau ada kejadian khusus yang belum diselesaikan ya, belum dapat diselesaikan. Tapi saya kira menulis kejadian khusus itu karena untuk menyelesaikan masalah di sana, kemudian ditulis di kejadian khusus gitu. Ya, itu ya. Berarti kita sepakati untuk kejadian khusus tidak usah kita bacakan nggih, Bapak Ibu sekalian. Oke. Perlu ketuk enggak ini? Oke. Jadi untuk Kecamatan Wonoboyo sudah selesai pembacaan rekapnya. Silahkan kembali ke tempat untuk bergantian dengan kecamatan berikutnya. Oke, terima kasih Kecamatan Wonoboyo. Beri aplaus untuk Kecamatan Boyo, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita panggil untuk Kecamatan Tretep. Kecamatan Tretep bisa mendampingi yang 3, nggak apa-apa, Bapak Saudara. Ya. Pada dasarnya, secara garis besar agenda rekapitulasi ini merupakan kegiatan mencocokkan data dalam formulir model D hasil kecamatan dengan data hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap. Dalam hal ini, KPU melakukan pembetulan dalam Sirekap pada saat pembacaan rekapitulasi apabila terdapat perbedaan data antara formulir model D hasil kecamatan yang diterima KPU Kabupaten Temanggung dari PPK dan salinan formulir D hasil kecamatan yang dimiliki saksi dan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Calon 8, 1, jumlah 27. Hari ini saya kira cukup luar biasa ya, hari ini 100 PPK semua datang, kemudian dari semua partai politik itu juga semua datang dengan mengirimkan saksinya, DPD dan juga dengan calon presiden dan wakil presiden. Target kita selesaikan dalam 2 hari. 2 hari itu dalam artian bahwa ini tanpa jeda. Kita usahakan tanpa jeda bahwa ya entah besok itu selesai jam 5 pagi, jam 6 kita lanjut sampai selesai hari ini. Calon 1, 5, calon 2, 5, calon 3, 3, calon 4, 1, calon 5, 1, calon 6, 3, jumlah 37. Partai Keadilan Sejahtera 76, calon 1, 38, calon 2, 106, calon 3, 14, calon 5, 3, calon 6, 9, calon 7, 2, calon 8, 3, jumlah 256. Partai Kebangkitan Nusantara 5, calon 1, 0, calon 2, 0, calon 3, 0, calon 4, 0, calon 5, 0, calon 6, 1, calon 7, 0, calon 8, 0, total 6. Secara spesifik, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Ketua dan anggota KPU meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir model D hasil kecamatan untuk kategori pasangan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Adapun hal-hal yang tercantum dalam formulir model D hasil antara lain daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan atau DPTB, dan juga daftar pemilih khusus atau DPK. Jumlah suara digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah, serta total perolehan suara. Tadi ada di Sirekap yang merah itu menunjukkan ada kesalahan penghitungan.
untuk surat suara di PRRI ya. Mungkin dari Trogomoyo bisa memberi penjelasan untuk ditunjukkan dalam pengguna hak pilih untuk DPR RI. Terima kasih. Mohon maaf ada sedikit ralat di administrasi, yaitu untuk tingkat DPR RI terjadi pembetulan di TPS 1 Desa Tlogomulyo. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang semula 71 menjadi 72 karena kesalahan penulisan. Terus jumlah pengguna hak pilih perempuan yang semula 85 menjadi 84. Sehingga jumlah pengguna hak pilih laki-laki yang semula 8.320 menjadi 8321. Kemudian jumlah pengguna hak pilih perempuan yang semula 8.326 menjadi 8.325. Seperti itu. Oke. Ya, begitu nggih Pak Bawaslu dan para saksi, ada pembetulan ini memang salah penulisan. Ini bisa ditulis di kejadian khusus juga nanti ya untuk rekap di kabupaten. Oke. Ada lagi Trogomoyo ya? Sudah cukup? DPRI udah ya, sementara DPRI untuk sudah yang DPR ya? Sudah. Yeah. Dalam rapat pleno terbuka ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan saksi peserta pemilu dapat menyampaikan keberatan kepada pimpinan rapat pleno setelah selesai dibacakan perolehan suara di setiap kecamatan dengan terlebih dahulu menyebutkan nama diri dan nama peserta pemilu yang diwakili melalui pimpinan rapat dalam forum. Yang pering surat. 1788 ya, yang D17 di hasil 17.900 1790 ya 00. Bisa dijelaskan Pak yang beri surat? Hah? Bisa? Monggo Miki. Sebelumnya saya meminta izin dulu kepada komisioner dan juga yang lain, minta maaf jika mungkin teman-teman PPK kami tidak lengkap karena sakit nih Pak. Yang pertama itu. Terus untuk penjelasannya biar dijelaskan dari Datin langsung saja. Silakan Mas. Cek. Pembetulan untuk form D hasil DPR ini terjadi perubahan itu dikarenakan di satu TPS tepatnya TPS 2 Desa Goak, Kecamatan Remping Surat, itu dari KPPS terjadi kesalahan penginputan jumlah DPT yang hadir antara laki-laki dan perempuan, itu kebalik Bu. Jadi penanganannya kami di sini kita sesuaikan jumlahnya dari 17.900 yang laki-laki menjadi 17.888, yang perempuan 18455 dan yang perempuan 18467 begitu. Terus selanjutnya masih ada di TPS 9 Desa Goak itu penginputan jumlah pemilih perempuan antara DPR itu kurang 1. Nah, terus itu ditambah 1 yang perempuan, maka yang perempuan dari tadi yang 18468 667 menjadi 18468 begitu. Berarti itu sudah diperbaiki ya? Nggih. Sudah hasil perbaikan? Nggih. Yang di Sirekap ini? Untuk Sirekap mungkin dari kami tidak mengubah begitu Pak. Tidak berubah? Tidak mengubah. Berarti ini sudah diperbaiki kan? Sudah diperbaiki ya, itu sesuai. Jadi semula memang seperti itu yang dikatakan Pak Bawaslu, tapi kan terus diberi penjelasan seperti itu. Berarti yang di Sirekap sudah ada perbaikan gitu? Sudah. Oke. Saya kira gitu ya Bu, yang Bawaslu. Yang di Sirekap? Yang benar yang di Sirekap. Oh ya, karena itu laki-laki dan perempuan jumlah DPT yang hadir itu kebalik Bu.
Ada kebalik jumlah kebalik untuk perempuan DPR. dan laki-laki. Iya. Di hasil. Iya. Itu yang tadi kan permasalahan TPS 2, terus sing selanjutnya yang perempuan itu berkurang kurang 1 yang diinput itu akhirnya dimasukkan di surat suara yang tidak sah. Akhirnya itu mempengaruhi juga untuk penggunaan surat suara yang digunakan. Itu kami sesuaikan dengan daftar hadir dan juga form C hasil di TPS 9. Saya kira sudah ada penjelasan ya mengapa bisa kemudian angkanya seperti itu, karena ketika ditulis di hasil itu belum ada perbaikan, kemudian di Sirekap sudah ada perbaikan itu. Surat suara tidak sah untuk DPR RI 3309. Jadi ada salah input, yang suara tidak sah itu belum dimasukkan di 1 itu ya. Ketika dimasukkan kemudian menjadi sama antara sah tidak sah itu. Jumlahnya jadi sinkron itu. Secara garis besar kita rasakan proses ini berjalan sudah baik. Teman-teman di lapangan khususnya para KPPS, para PPK sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kita di sini tinggal finalisasi. Kita tinggal memastikan lagi keakuratan data-data yang sudah diinput oleh teman-teman KPPS dan juga PPK di tahap pleno rekapitulasi PPK. Ya, harapan kita data yang teman-teman sudah input itu memang sesuai dengan kondisi realnya, dan ini kita undanglah para saksi ini untuk kemudian memastikan saksi dan juga Bawaslu ini kita harapkan nanti match data dari kesemua pihak ini. Yang muda-muda bisa membantu, Pak. Bisa diambil kemudian dibawa ke sini, Pak Ketua Paraan. Ya. Bawaslu dan rekan-rekan saksi sekalian, amplop untuk DPR RI masih tersegel. Saya mohon izin untuk membuka. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR untuk Kecamatan Paraan. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 20.559, perempuan 20.576, jumlah 41.135. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 17.888, perempuan 18.362, jumlah 36.250. Alhamdulillah di Temanggung sebenarnya setiap tahapan itu pasti ada namanya tantangan, bukan kendala ya. Tantangan atau kalau misalnya hambatan sih nggak begitu menjadi persoalan, karena yang paling penting adalah SDM dalam hal ini penyelenggara dari tingkat KPU sampai di tingkat KPPS ini dalam dipastikan kondisinya menerima bintek itu harus sesuai dengan apa yang ada di regulasi. Saya kira hari ini luar biasa ya, partisipasi pemilih kita di atas 90% hari ini itu kan. 90%, kemudian juga dari penyelenggara pemilu baik itu dari KPPS, kemudian PPS sampai dengan PPK, bahwa tahun ini kita menggunakan Sirekap ya, yang itu sebenarnya juga aplikasi yang baru itu yang membuat kemarin juga pemilihan proses penghitungan itu kan menjadi memang agak molor itu kan, cuman itu memang sebuah konsekuensi dari sebuah teknologi baru kita di mana dengan Sirekap itu kita menerapkan transparansi hasil ya, bahwa sekarang semua masyarakat bisa mengakses hasil pemilu itu di info pemilu lewat
aplikasi Sirekap yang diunggah oleh teman-teman di KPPS kemarin. Lihat ada yang merah-merah, ini ada kesalahan penjumlahan, mungkin bisa dijelaskan di Kecamatan Kedu sekaligus perbaikan. Izin untuk mengklarifikasi untuk pengguna hak pilih, total untuk pengguna hak pilih laki-laki tertulis di Sirekap 20329 dan perempuan 20667 jumlah 40996, yang benar untuk laki-laki 20339 dan perempuan 20657 jumlah 40996. Jadi hanya angka laki-laki perempuan yang beda, tapi jumlah pemilih sama ya, tetap ya? Ya, penjumlahan di Sirekap tidak menjumlah secara otomatis. Tidak secara otomatis. Begitu Bapak Ibu dari Bawaslu dan saksi-saksi, ada perbaikan ini, pemilih laki-laki dan perempuan, tapi tidak mengubah jumlah pemilih. Kalau evaluasi kebetulan nanti di akhir kami akan melakukan evaluasi besar-besaran gitu kan. Tapi gambaran saya evaluasi adalah di masalah koordinasi di tingkatan tiap-tiap tingkatan gitu. Misal dari KPU kabupaten yang saya alami sendiri, akhirnya turun ke teman-teman PPK, turun ke teman-teman PPS yang di tingkat desa, lalu turun di teman-teman KPPS gitu. Di waktu yang mepet, teman-teman KPPS harus memahami semua permasalahan pemilu, paham teknis dan lain sebagainya. Nah, koordinasi di pendeknya waktu dan banyak yang dikoordinasikan, mungkin itu menjadi salah satu poin evaluasi kayak gitu. Jadi harus mencari sebuah metode koordinasi baru, entah itu via daring, nggak harus luring pertemuan dan lain sebagainya, atau penyampaian lewat video, memanfaatkan YouTube atau media sosial kayak gitu, bisa akhirnya ngomongin masalah pengetahuan nggak cuma ke pemilih tapi ke teman-teman penyelenggara kayak gitu, tahu terhadap aturan baru. Karena yang sering terjadi entah itu di teman-teman penyelenggara di tingkatan KPPS ataupun di teman-teman pemilih yang baru atau yang lama gitu, biasanya 5 tahun yang lalu nggak kayak gini kok, sekarang kok beda kayak gitu. Nah, pemahaman yang kayak gitu yang kadang terjadi di lapangan kayak gitu, Mbak. Kiranya pelaksanaan proses rekapitulasi dan hasil-hasil yang telah tertuang di dalam rekapitulasi tadi kita sepakati, begitu ya Bapak Ibu sekalian? Sepakat ya? Tadi ada masukan, ada pembenaran dan lain-lain, kita sepakati seperti itu, nggih. Sepakat? Ya. Setelah melalui rangkaian tahapan, rekapitulasi tingkat Kabupaten Temanggung selesai pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 3 dini hari. Banyak SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini, dan mereka sangat berkontribusi terhadap jalannya proses demokrasi di Kabupaten Temanggung. Ya, alhamdulillah dari pembukaan tadi yang dihadiri oleh Bupati, PJ Bupati dan jajaran Forkompida Kabupaten Temanggung, pelaksanakan acara bisa berlangsung dengan lancar, bisa berlangsung dengan tertib, dan ada beberapa masukan-masukan perbaikan dari saksi kita akomodasi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Harapannya kami ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih, dan tentu ini bisa bermanfaat sebagai warga negara yang baik, khususnya bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu 2024. Dan juga kita berharap nantinya yang terpilih siapapun itu, baik menjadi presiden, jadi anggota legislatif, jadi anggota DPD, benar-benar adalah pemimpin-pemimpin terbaik kita, mereka yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan kemudian bisa memajukan daerah dan negara kita semakin baik lagi. Kepada seluruh warga masyarakat Temanggung dan juga penyelenggara, terima kasih dan terima kasih banyak. Harapannya pemilu dapat menjadi wadah terwujudnya kedaulatan rakyat dan menjadi sarana integrasi, mengeratkan persatuan dan kesatuan, serta masyarakat dapat menjadi pemilih yang teredukasi dengan baik, sehingga untuk menunjang kualitas dalam menghadirkan pemilih yang rasional. Kelancaran tahapan demi tahapan pemilu 2024 tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
Meskipun dalam keadaan yang harus siaga saat pelaksanaan pemilu, semua pihak dapat berupaya secara optimal dan menunjukkan bahwa komitmen dan integritas untuk menjaga pemilu terbukti hingga akhir.